Halo, selamat datang, selamat bertemu kembali dengan saya di sini di channel Mahaitin Classroom. Mari kita sama-sama tingkatkan pengetahuan kita, pemahaman kita mengenai ilmu akuntansi dengan belajar bersama-sama dengan saya melalui video tutorial ini. Kali ini saya mau membahas mengenai cash basis atau accrual basis. Nah, sahabat akuntansi sekalian, sebelum kita memulai, jangan lupa tonton video ini sampai akhir, sehingga kita bisa belajar bersama-sama dan semakin memahami bagaimana transaksi cash basis atau accrual basis yang seharusnya. Baiklah, sahabat akuntansi sekalian, kalau dalam akuntansi, pencatatan itu ada dua basis, ya, namanya basis kas dan satu lagi basis accrual. Kalau basis kas berarti pengakuan kita, pencatatan kita hanya diakui apabila ada transaksi kas. Transaksi kas baik transaksi kas masuk ataupun kas keluar. Namun kalau cerita tentang accrual, kita tidak harus menunggu ada transaksi kas atau penerimaan kas atau pengeluaran kas, tapi kita harus melakukan pencatatan setiap kali ada pengakuan transaksi akuntansi. Misalkan transaksi pembelian secara kredit atau penjualan secara kredit, dan juga yang paling sering terjadi yang harus kita lakukan adalah journal adjustment pada akhir periode atau pada setiap bulannya. Juga kita biasa melakukan seperti pencatatan depresiasi. Dalam hal ini depresiasi tidak kelihatan juga transaksi kas, tapi secara akuntansi setiap periodenya, katakanlah setiap bulannya, kita harus melakukan pencatatan depresiasi atau penyusutan. Nah, coba kita bahas satu persatu. Kalau kita berbicara tentang basis akuntansi atau cash basis, itu tujuannya adalah untuk mengetahui kapan pengaruh transaksi atau kejadian itu diakui. Ya, namanya basis kas berarti setiap kali transaksi kas, baik transaksi penerimaan ataupun transaksi pengeluaran kas, harus kita lakukan pencatatan. Di luar daripada itu, kita tidak melakukan pencatatan. Nah, dari definisinya coba kita lihat bahwa basis kas itu adalah sebuah metode pencatatan di dalam akuntansi yang hanya mencatat transaksi jika ada penerimaan atau pengeluaran kas. Meski ada transaksi yang terjadi, misalkan transaksi hutang atau piutang, tetapi karena tidak adanya kas yang masuk atau keluar, maka transaksi ini tidak dicatat. Yang dicatat hanya ketika ada transaksi kas, baik itu penerimaan ataupun pengeluaran kas. Selebihnya tidak ada pencatatan. Nah, kalau basis accrual, coba kita lihat definisinya. Itu adalah sebuah teknik pencatatan akuntansi yang pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi, walaupun kas belum diterima atau dikeluarkan. Nah, ini yang kita sebut tadi, katakanlah adalah pembelian secara kredit. Transaksi sudah terjadi, apalagi barang sudah kita terima, tapi kita belum ada mengeluarkan kas. Namun karena transaksi sudah terjadi, maka itu harus kita lakukan pencatatan. Demikian juga penjualan, ya. Penggunaan basis ini menyajikan informasi yang lebih akurat, mengingat aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan biaya itu lebih terukur. Kenapa lebih terukur? Karena itu harus dicatat. Nah, yang jadi masalah nanti bagaimana kita membuat laporan laba rugi. Kalau misalnya kita menggunakan cash basis, semua pendapatan kita adalah berbentuk kredit, namun penerimaannya, penagihan hutangnya kita terima pada tahun berikutnya, sehingga pada tahun ini tidak ada melakukan pencatatan pendapatan, sehingga pendapatan adalah nol, sementara biaya-biaya kita sudah keluarkan, sehingga kelihatan laba ruginya adalah negatif, dan ini tidak tepat. Sehingga yang paling sering terjadi dan memang yang dianjurkan dalam akuntansi, SAK standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia, kita diminta untuk menggunakan
pencatatan akuntansi dengan menggunakan basis akrual karena menyajikan informasi yang lebih akurat mengenai aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan biaya. Nah, coba kita lihat bagaimana pencatatan akuntansi apabila kita menggunakan basis kas atau basis akrual. Nah, di sini diberikan beberapa contoh dari transaksi PT PQR selama bulan Oktober. Katakanlah tanggal 1 Oktober, PT PQR membeli 1 unit laptop seharga 8.200.000 tunai. Kemudian tanggal 5, PT PQR membeli 100 unit barang dagangan dengan harga beli Rp200.000 per unit dari PT ABC dengan 2/10 N/30. Nah, dalam hal ini berarti pembelian secara kredit. Kemudian tanggal 8, PT PQR menjual 40 unit barang dagangan dengan harga jual Rp250.000 per unit kepada PT BCD dengan menerima 20% tunai dan sisanya adalah kredit dengan syarat 2/10 N/30. Kemudian tanggal 15, PT PQR melunasi 50% hutangnya kepada PT ABC untuk transaksi tanggal 5 bulan 10. Nah, sekilas kita lihat nih, PT PQR membayar pada tanggal 15 untuk transaksi tanggal 5, berarti persis 10 hari sejak transaksi. Dan kita ketahui bahwa syarat pembeliannya tadi ada 2/10 N/30, berarti PT PQR akan menerima diskon sebesar 2% karena dibayar dalam masa 10 hari. Nah, coba kita lihat bagaimana penjurnalannya. Katakanlah tanggal 1 Oktober, PT PQR membeli 1 unit laptop seharga 8.200.000. Tentu dengan menggunakan cash basis, tadi sudah kita pahami bahwa cash basis melakukan pencatatan apabila ada transaksi kas, baik penerimaan atau pengeluaran. Dalam hal ini sudah ada pengeluaran kas sebesar 8.200.000 sehingga kita kredit kas 200 dan yang kita beli adalah peralatan kantor sebesar 8.200.000, bukan 8.200.000. Nah, bagaimana dengan accrual basis? Kalau accrual basis tadi semua transaksi baik pengeluaran, baik transaksi kas ataupun non kas, kalau namanya transaksi berarti harus kita catat. Nah, dalam hal ini sudah ada transaksi pembelian secara tunai, berarti kas kita kredit 8.200.000, debitnya adalah peralatan kantor 8.200.000 ya. Dalam hal ini sama ya. Kemudian kita lihat tanggal 5, ketika ada pembelian secara kredit, bagaimana jurnalnya dengan menggunakan cash basis? Tadi kita lihat bahwa kita pahami bahwa dengan menggunakan cash basis kita melakukan pencatatan apabila ada transaksi kas. Nah, dalam hal ini belum ada transaksi kas, baik kas diterima atau kas keluar, berarti ini tidak ada pencatatan ya, no entry. Nah, bagaimana dengan accrual basis? Accrual basis setiap kali ada transaksi harus dicatat. Nah, di sini ada transaksi pembelian dengan kredit, berarti ada hutang usaha harus kita catat sebesar pembeliannya 100 kali 200.000 berarti 20 juta dan kita akan catat debit. Nah, kita lihat kalau kita menggunakan periodical inventory system atau physical inventory system, kita akan mendebit sebagai pembelian. Namun kalau kita mencatatnya dengan perpetual inventory system, berarti kita mencatatnya sebagai persediaan di debit. Nah, untuk perpetual inventory system maupun periodical inventory system, silahkan ikuti video yang sudah saya upload beberapa waktu sebelumnya ya. Di sana kita bisa belajar bersama-sama. Nah, dalam hal ini ketika ada transaksi berarti kita akan kredit hutang usaha dan kita debit pembelian atau persediaan. Tanggal 8, ketika PT PQR menjual 40 unit barang dagangan dengan harga jual Rp250.000 per unit, ada 20% tunai. Nah, bagaimana pencatatannya dengan cash basis? Nah, kalau kita lihat di sini, yang kita catat dalam cash basis adalah semua transaksi kas. Di sini ada menerima 20% tunai, berarti kas. Seberapa kas? 2 juta. Itu hitungannya adalah 20% yang dibayar tunai untuk 40 unit kali 250.000 per unit adalah sebesar 2 juta. Berarti kas kita debit 2 juta, kemudian kita akui sebagai penjualan atau pendapatan sebesar 2 juta. Nah, bagaimana pencatatannya kalau menggunakan accrual basis?
Nah, tadi sudah kita pahami bahwa accrual basis kita mencatat seluruh transaksi ya, bukan hanya transaksi kas tapi transaksi non kas. Dalam hal ini kita lihat transaksi kas adalah 2 juta. Namun sisanya ada 80% lagi merupakan penjualan secara kredit. Dengan demikian kita lihat 80% kali 40 unit kali 250.000 per unit itu adalah sebesar 8 juta. Atau kalau kita total secara keseluruhannya, penjualan itu ada 40 unit kali 250.000 per unit, itu totalnya adalah 10 juta. Dan yang kita terima kas adalah 2 juta, kita debit. Yang kita kredit penjualan adalah 10 juta, berarti sisanya adalah merupakan piutang usaha. Nah, coba kita lihat pada tanggal 15 ketika PT PQR melunasi hutangnya kepada PT ABC ya, sebesar 50%. Kalau tadi coba kita lihat PT PQR ketika membeli 100 unit barang dagangan dengan harga Rp200.000 per unit. Tadi kalau dengan accrual basis berarti ada total hutangnya adalah sebesar 20 juta. Nah, coba kita lihat bagaimana pencatatannya ketika PT PQR melunasi 50% hutangnya. Oke, 50% kali 20 juta berarti 10 juta. Dengan demikian, persediaan yang kita catat adalah 10 juta. 50% kali 100 unit kali 200.000 adalah 10 juta. Nah, berapa kas yang harus dibayar oleh PT PQR? Tadi sudah kita lihat bahwa yang dibayarnya adalah 98% karena diskon 2% ya. Diskonnya 2% kali 50% kali 20 juta adalah 200.000. Dan sisanya harus dibayar tunai 98% kali 50% kali 20 juta adalah 9.800.000 rupiah. Nah, bagaimana pencatatan kalau accrual basis? Bukan hanya pencatatan transaksi kas tapi non kas juga ya. Namun dalam hal ini ketika PT PQR melunasi 50% hutangnya kepada PT ABC, tentu PT PQR akan mencatat hutang yang sudah dicatat tadi adalah 50% kali 20 juta adalah 10 juta. Kemudian PT PQR memperoleh diskon sebesar 200.000 sehingga PT PQR mengeluarkan kas sebesar 9.800.000 rupiah. Nah, demikian sahabat akuntansi sekalian yang bisa saya sampaikan mengenai transaksi cash basis atau accrual basis. Dari sini kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan sahabat akuntansi sekalian untuk menonton video ini sampai akhir. Dan apabila video ini bermanfaat bagi sahabat akuntansi sekalian, jangan lupa klik tombol like dan juga tombol subscribe agar video ini bisa semakin berkembang dan semakin banyak video tutorial lainnya yang bisa saya hasilkan. Dan apabila sahabat akuntansi sekalian punya sahabat-sahabat yang lain yang ingin belajar bersama-sama dengan kita, jangan lupa klik tombol share, bagikan video ini kepada sahabat akuntansi sekalian yang ingin belajar bersama-sama dengan kita melalui video tutorial ini. Akhir kata, dari sini kami mengucapkan terima kasih, salam akuntansi, dan tetap semangat.